Hai Mam, tahu jamur Pitera? Itu loh yang ada di produk kosmetik mahal. Nah, jamur Pitera adalah cairan atau jamur yang muncul dari proses alami fermentasi ragi pada pembuatan sake yang berbahan dasar beras. Nah, para pekerja yang sudah berusia lanjut ternyata memiliki kulit tangan yang sangat lembut. Nah, itu terjadi karena mereka dalam proses pembuatan sake bersentuhan langsung dengan jamur Pitera. Jamur Pitera mengandung asam amino, asam organik, mineral, dan multivitamin. Nah, larutan EE juga mengandung bal atau bakteri asam laktat, di mana di dalamnya ada asam asetat, etanol, hidrogen peroksida, enzim, lipase, tripsin, dan amilase. Wah, hebat sekali ya jamur ekoenzim ini. Hai, assalamualaikum. Saya ingin memberikan tips memanfaatkan jamur putih yang ada di ekoenzim. Kira-kira untuk apa ya? Jika teman-teman belum mencoba membuat ekoenzim, ada manfaat yang sangat bagus, yaitu khusus untuk perempuan atau juga untuk laki-laki tidak apa-apa, yaitu untuk masker atau lulur. Loh, kok bisa? Iya, ternyata kesabaran membuat ekoenzim itu ada nilai plusnya, yaitu jamur putih. Nah, jamur putih itu didapatkan ketika kita panen ekoenzim. Ketika ekoenzim sudah berusia 3 bulan kita panen. Tipsnya kalau saya saring, simpan ke dalam toples besar, kemudian didiamkan selama beberapa hari, 2 atau 3 hari, kemudian ketika muncul lapisan putih atau jamur putih, atau mungkin ada yang menyebut jamur Pitera, tapi ini bukan ya. Kita lebih menyebutnya ke jamur baik. Nah, jamur baik itu kita saring menggunakan saringan minyak, kemudian kita simpan lagi ke dalam toples kecil, di mana di dalam toples kecil itu sudah ditambahkan cairan ekoenzim yang sudah disaring. Nah, jadi intinya itu adalah kita mengambil biang jamur. Jadi jamur ini bisa berkembang terus ya. Biang jamur ini kita simpan ke dalam toples khusus untuk keperluan skincare. Jadi nanti kita bisa memanfaatkan sewaktu-waktu, dan nanti jamurnya itu bisa bertumbuh. Nah, sebisa mungkin kita ketika menyimpan dalam toples itu jangan terkunjang-kunjang, karena nanti akan pecah dan butuh beberapa hari untuk bisa digunakan kembali. Nah, syaratnya saat pembuatan ekoenzim kita harus berhasil, yaitu pH-nya maksimal 4 atau lebih bagus di bawah 4, bisa 3, bisa 2, itu berarti kan berhasil. Nah, selain itu juga tidak ada jamur hitam atau jamur yang berbau got, atau jamur putih yang tebal kenyal seperti kapas, itu juga jamur tidak baik. Jadi jamurnya itu tipis, putih, dan teksturnya sangat halus. Itu kemudian pada saat pembuatan ekoenzim, pastikan untuk bahan organiknya segar, tidak busuk, dan dicuci terlebih dahulu. Untuk saya sendiri, karena saya menyukai aroma yang fresh, saya lebih suka menggunakan gula merah. Jika akan menggunakan untuk keperluan perawatan muka, saya menggunakan gula merah, bisa gula aren, bisa gula kelapa. Nah, ini akan saya perlihatkan bagaimana caranya menggunakan jamur ekoenzim. Nah, lumpurnya pun bisa digunakan sebagai campuran lulur atau bedak dingin. Di bawah ini kan ada lumpur ya. Semakin kita saring, semakin kita endapkan, nanti hasilnya ekoenzimnya semakin bening. Ini sangat bening. Nah, untuk menggunakan masker atau lulur ya, kalau masker itu kan di wajah ya, kalau lulur baru di tangan dan seluruh tubuh. Untuk wajah, pastikan wajah tidak dalam keadaan ada yang lecet atau luka atau teriritasi, karena cairan ekoenzim ini asam seperti jeruk nipis. Jadi ada sensasi pedih sedikit gitu ya, sama seperti kita menggunakan lulur atau masker dari jeruk nipis. Jadi pastikan wajah kita tidak ada yang lecet atau luka. Kemudian kita bersihkan dulu wajah kita dari kosmetik ataupun debu. Kemudian kita oles tipis-tipis jamur putihnya. Kita tunggu 5-10 menit, kemudian dibersihkan. Nah, kita langsung praktek ya. Akan saya bersihkan dulu. Kita bersihkan dengan kapas.
Karena ekoenzim itu bersifat korosif atau bisa menyebabkan karat di besi, logam ya, sebisa mungkin. Lepas dulu perhiasannya. Nah, jika lebih baik lagi menggunakan sendok plastik. Ini toples yang saya gunakan khusus untuk menyimpan biang dari jamur ekoenzim. Ambil saja pakai sendok bagian atasnya. Seperti ini. Dan jangan lupa kita tutup rapat kembali toplesnya, karena ini tidak boleh terkena udara ya. Barangkali ada pencemaran atau ada serangga yang masuk, nanti bisa bertelur dan bisa mengakibatkan adanya larva atau belatung gitu ya. Oles tipis-tipis saja sambil dipijat. Kita tunggu 5-10 menit. Nah, jadi perawatan skincare saya cukup dengan ini. Jadi ketika ada jamur putih itu justru malah berkah, manfaatnya banyak. Nah, kita tunggu. Rasanya itu segar ya, aromanya pun segar. Kenapa menggunakan toples yang mulutnya besar? Agar kita mudah mengambilnya. Nah, jika kita menggunakan botol seperti ini, tentunya mulutnya akan sangat kecil. Ini ada jamurnya putih. Nah, tapi ini susah untuk diambil karena sendok pun tidak bisa masuk. Jadi memang sebaiknya untuk jamur yang akan kita gunakan untuk perawatan kulit itu, kita bisa menggunakan wadah toples yang bermulut besar, baik toples kaca maupun toples plastik. Dan lebih bagus memang di toples kaca karena ya lebih cantik. Ini jika kita goyang-goyang, jamurnya akan pecah seperti ini. Makanya saya bilang untuk lokasi penyimpanan sebisa mungkin dekat dengan kamar mandi atau tempat di mana kita akan menggunakan jamur ekoenzim ini, karena ketika kita bawa, kita goyang-goyang, maka akan pecah dan nanti akan butuh waktu untuk bisa mengumpul lagi, mengambang di bagian atas. Ini bagian bawah lumpurnya. Ini seingat saya ekoenzim ini saya buat dengan bahan organik pisang, kulit pisang, dan ada juga jeruk sehingga baunya memang manis-manis segar. Setelah 5-10 menit kita bisa langsung membilasnya dengan air suhu ruang. Tapi kalau saya lebih suka tipsnya ketika kita menggunakan masker, yang pertama kita bersihkan dulu dengan air hangat. Nah, karena air hangat ini akan mudah membersihkan sisa-sisa bahan masker atau juga bisa juga membuka pori-pori. Nah, kalau di kamar mandi saya bisa langsung menggunakan disiram saja, tapi karena ini saya buat praktek bisa juga menggunakan waslap. Air setelah dibersihkan dengan air dingin hangat, kita dengan air dingin, boleh juga dengan menggunakan es batu. Usia 40 plus, saya nggak ada flek. Sensasinya kenyal-kenyal, dan yang jelas ini pencerah alami yang tidak secara instan mengubah wajah menjadi putih, karena saya sendiri kulitnya cenderung sawo matang dan saya wanita pekerja menggunakan motor, tidak menggunakan sarung tangan seringnya, jadi tangan saya kosong. Nah, saya harap ibu-ibu, teman-teman perempuan bisa ikut mengkampanyekan mengolah sampah organik menjadi ekoenzim yang manfaatnya sangat banyak. Benar-benar cairan ekoenzim adalah cairan sejuta manfaat, dan yang paling mengasihkan adalah bisa untuk
kecantikan kulit, dan yang utamanya adalah kebersihan, kesehatan. Dan kecantikan adalah bonusnya. Bisa juga untuk lulur. Jamurnya juga sangat bermanfaat. Selain cairannya berguna, jamurnya juga bisa digunakan untuk kecantikan, bisa untuk lulur, bisa untuk bedak dingin, bisa untuk campuran sampo, campuran sabun mandi untuk menetralkan bahan-bahan kimia gitu, sehingga lebih ramah lingkungan. Ya, bisa terlihat ya, karena memang yang saya rawat adalah wajah, tangan-tangan. Saya tidak menggunakannya. Nanti kedepannya saya akan segera menggunakan untuk lulur, ya, karena lulur itu memakan waktu lebih lama. Jadi saya memang wanita pekerja dan anak saya masih kecil, sehingga saya masih belum memaksimalkan penggunaan jamur ini. Kedepannya akan saya manfaatkan untuk selain masker juga untuk lulur. Demikian, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang ingin perawatan secara alami, sehat, murah meriah, dan juga bisa ramah lingkungan. Selamat mencoba.